I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambi Aulia dengan NIM 22206022211 dari kelas Eksya 5. Ingin menjelaskan jawaban pertanyaan yang pertama, yaitu di titik Q terjadi supply turun, demand turun, maka harga turun. Yang kedua yaitu di titik R terjadi supply turun, demand tetap, maka harga naik. Yang ketiga yaitu di titik T terjadi supply tetap, demand naik, maka harga naik. Yang keempat yaitu di titik U terjadi supply naik, demand naik, maka harga turun. Yang kelima yaitu di titik V terjadi supply naik, demand tetap, maka harga turun. Yang keenam yaitu di titik W terjadi supply naik, demand turun, maka harga turun. Yang ketujuh yaitu di titik S terjadi supply tetap, demand turun, maka harga turun. Yang kedelapan yaitu di titik Y terjadi supply turun, demand naik, maka harga naik. Dan yang terakhir yaitu di titik X terjadi supply tetap, demand tetap, maka harga naik. Pertanyaan dari soal yang kedua yaitu perbedaan dari tadlis dan taqrir beserta contohnya, yaitu adalah tadlis adalah salah satu bentuk penipuan dalam berdagang, merupakan bentuk ketidakjujuran seorang pedagang dalam menjalankan usahanya. Tadlis ini bisa terjadi dalam 4 hal, yaitu kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Contoh tadlis dalam kuantitas yaitu adalah seperti pedagang yang mengurangi takaran timbangan barang yang dijualnya. Beras yang ditimbang seharusnya 1 kg ternyata tidak sampai 1 kg. Yang kedua yaitu tadlis dalam kualitas. Contohnya seperti penjual yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkannya. Misalnya pedagang buah jeruk yang menyembunyikan sebagian buahnya yang busuk dan dicampur dengan yang bagus supaya cepat terjual. Yang ketiga yaitu tadlis dalam harga. Contohnya adalah memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk di atas harga pasar. Misalnya, taksi yang menawarkan jasanya kepada turis asing dengan menaikkan harga di atas harga normal. Yang terakhir yaitu tadlis waktu penyerahan. Misalnya, seorang pemimpin proyek yang berjanji akan menyelesaikan dan menyerahkan proyeknya tersebut setelah 6 bulan mengerjakannya. Padahal dia mengetahui bahwa proyek ini tidak bisa atau tidak akan selesai selama 6 bulan dan tidak akan bisa diserahkan kepada pemiliknya. Sedangkan taqrir, jika dalam taqrir informasi yang tidak jelas dialami kedua pihak, yaitu seperti pembeli dan penjual. Jika kasus taqrir terjadi bila ada unsur keterlibatan yang melibatkan kedua belah pihak atau uncertain to both parties. Contoh taqrir pada kuantitas yaitu misalnya seperti petani sepakat untuk menjual hasil panennya beras dengan kualitas yang bagus kepada tengkulak dengan harga 750.000. Padahal pada saat kesepakatan dilakukan, sawah si petani belum dapat dipanen. Dengan demikian, kesepakatan jual beli dilakukan tanpa menyebutkan spesifikasi mengenai berapa kuantitas yang dijual. Padahal harga sudah ditetapkan, maka terjadi ketidakpastian menyangkut kuantitas barang yang ditransaksikan. Yang kedua yaitu taqrir pada kualitas. Contohnya, menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya. Penjual sepakat untuk menyerahkan anak sapi tersebut segera setelah anak sapi itu lahir, seharga 1 juta rupiah. Dalam hal ini, baik si penjual dan si pembeli tidak dapat memastikan kondisi fisik anak sapi tersebut. Bila nanti sudah lahir, apakah akan normal atau lahir dalam keadaan mati. Maka terjadilah ketidakpastian menyangkut kualitas barang yang ditransaksikannya. Dan yang ketiga yaitu taqrir pada harga. Contohnya, seorang penjual menyatakan bahwa ia akan menjual 1 unit laptop Acer seharga 4 juta bila dibayar tunai, atau 6 juta bila dibayar dengan kredit selama 2 tahun.
Kemudian si pembeli menjawab setuju. Ketidakpastian muncul karena adanya dua harga dalam satu akad, tidak jelas harga mana yang berlaku. Katakanlah ada pembeli yang membayar lunas pada bulan ke-6, berapa harga yang berlaku? Atau ekstrimnya 1 hari setelah penyerahan barang. Berapa harga yang berlaku? Ekstrim lainnya adalah bagaimana menentukan harga bila dibayar lunas, sehari sebelum akhir tahun kedua. Dalam kasus ini, walaupun kuantitas dan kualitas barang sudah ditentukan, tetapi terjadi ketidakpastian dalam harga barang karena si penjual dan si pembeli tidak mensepakati satu harga dalam satu akad. Yang keempat yaitu tagrir pada waktu penyerahan. Misalkan, Edi kehilangan mobil Toyota Yarisnya, Yang keempat yaitu tagrir pada waktu penyerahan. Misalkan Edi kehilangan mobil Toyota Yarisnya, kemudian Ida kebetulan sudah lama ingin memiliki mobil Toyota Yaris seperti yang dimiliki Edi. Dan karena itu ia ingin membelinya. Akhirnya Edi dan Ida membuat kesepakatan. Edi menjual mobil Toyota Yarisnya yang hilang tersebut kepada Ida seharga 100 juta rupiah. Tetapi harga pasar mobil Toyota Yaris adalah 250 juta. Mobil tersebut akan diserahkan segera setelah ditemukan. Pada transaksi ini, terjadi ketidakpastian menyangkut waktu penyerahan barang, karena barang yang dijual tidak diketahui keberadaannya. Mungkin mobil tersebut akan ditemukan 1 bulan lagi atau 1 tahun lagi, bahkan mungkin tidak akan ditemukan sama sekali. Terima kasih, itu saja penjelasan jawaban dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.